eh, kekristenan, eh, perjalanan orang Yahudi, mereka banyak lama menutupi itu sampai terjadi reformasi kekristenan itu. Berapa banyak yang dibunuh, berapa banyak yang mereka mati. Jadi untuk saya bukan personnya, tapi global dari Katolik itu, saya memang Katolik itu untuk manajemennya, ekonominya, disiplinnya mereka kuat. Kenapa? Karena pada masa lalu siapa tidak mengikut mereka, mereka akan dibunuh, dibakar atau dibunuh. Nah, sehingga peraturan yang ketat ini mereka turuti hingga sekarang, kedisiplinan itu mereka ikuti hingga Bu sekarang. Dora, stop, stop. Rasanya Bu Dora salah cerita sejarahnya, nggak seperti itu. Ya, nggak Uh, seperti itu. saya Salah. kasih pendapat dulu ya Pak Pau, Ya, nanti tetapi kalau nggak begitu, apa. Bu. Datanya nggak begitu. Itu kalau sudah begitu, nanti Ibu akan membuat marah orang-orang Katolik yang mendengarkan kita lagi berduka. Jadi saya Makanya nggak boleh maksud diterusin, saya, nggak boleh diterusin, Bu. Udah stop. Silakan. Ya, Ibu Dora, silakan. Sedikit bentar Pak Bob Boleh, sebelum Pak Andi. meeting. Boleh, Pak Andi. Kalau Boleh, Pak Andi. Dora, aku dulu ya sebelum meeting. Ya, Ini Pop kalau saya lihat nih orang ini the first Pop artinya Pop pertama yang rendah hati banget, ya kan? Dia cuci kaki apa semua apa itu narapidana perempuan dia cuci kaki, udah gitu dia cium kaki. Ini dia orang yang rendah hati sekali, ya kan? Dan dia itu banyak touch the poor, maksudnya concern mengenai orang-orang yang berkekurangan. Ini baik orangnya. Tapi problemnya, pertanyaan saya, kenapa ya cari pop ini selalu yang terlalu tua? Nah, macamnya kan pop ini kan ketua apa pemimpin ya model setara presiden untuk negara Vatikan. Jadi kita udah lihat contoh soal yang presiden Amerika si Biden, ya kan? Udah ketuaan, mimpin negara terus gimana? Otaknya udah linglung gini-gini. Ada unsur Alzheimer. Jadi kalau udah ketuaan gini seperti Biden, macam Biden ini si Bob ya, dia nggak ada new vision, nggak ada pandangan ke depan. Padahal dia harus memimpin ini satu negara yang namanya Vatikan. Pembantunya mungkin boleh yang tua-tua supaya biasanya orang tua itu lebih pandai, lebih wise, lebih cerdas, lebih lebih apa namanya lebih matang dalam pemikiran itu boleh, tapi dia sendiri sebagai kepala negara kenapa harus terlalu tua, ya kan? Lagi pula kalau kita lihat ya priesthood ini ya, kehidupan satu orang priest ini dia nggak banyak gerak. Kalau kita ngomong di medsos mereka nggak banyak gerak, kerjanya banyak pakai baca buku, banyak policy, duduk, kurang gerak. Akhirnya kalau penyakit datang itu kan kalau menurut kita. Jadi kenapa nggak mau milih yang agak mudahan, yang mudah untuk memimpin satu negara, untuk dengan vision ke depan, supaya urusan-urusan gereja ini bisa dibereskan seperti urusan LGBT lah, terus apa namanya female priest apa itu namanya pendeta perempuan atau apa itu namanya urusan perkawinan apa priest boleh kawin atau enggak itu urusan mereka itu kan menyangkut dari zaman dari zaman purbakala sampai sekarang belum diputuskan oleh gereja. Itu loh maksud saya. Nah, terus kedua ini kok banyak orang yang menuhankan dia. Dia itu sebagai manusia kenapa harus dituhankan? Apalagi kalau yang dia kalau berkunjung ke negara-negara yang kolot ya macam South America atau Filipina itu sampai orang teriak-teriak nangis-nangis pengen pegang jubahnya. Jadi hip-hop ini sama orang-orang pengikutnya ini banyak yang dituhankan. Nah, kalau umpama saya Tuhan yang di atas ngelihat lah, gua ini Tuhannya, kenapa kamu nuhankan tuh orang kan gitu. Jadi he's only a priest, dia cuma satu pendeta, ya kan, yang apa, apa namanya menuntun suatu jemaat.
di dunia ini. Itu aja sih tanggapan saya, Pak Paul. Jadi kalau bisa pilih peristutin yang agak mudahan, yang ada pemikiran-pemikiran ke depan gitu. Jadi jangan jangan terlalu ikut tradisi melulu. Harus umur katanya kalau nggak salah satu persyaratannya itu katanya harus di atas 80 tahun. Nah, ini kan konyol. Itu aja sih, saya Pak Paul. Thank you. Yang lain lanjut. Thank you. Itu saya masuk Pak Paul. Salam semuanya, salam ya. Salam Pak Teddy. Uh, saya juga melihat banyak sisi. Saya hanya memberikan dua sisi ya. Ini pandangan saya ya. Dua sisi dari sisi positif saya dan sisi negatif saya. Memang paus ini banyak berkecimpung untuk orang-orang miskin. Tapi di dalam gereja Katolik ini sebagai saya kurang setuju. Kenapa saya katakan? Karena di dalam gereja Katolik mereka menyatakan mereka adalah wakil Tuhan yang disucikan. Nah itu. Dan pertama satu. Kedua, gereja Katolik lama menyimpan sejarah tentang historis perjalanan dan sejarah historis Bible itu dan sejarah historis Yahudi ya, sehingga terjadi pergolakan seperti di Skandinavia ya, terjadi pergolakan kekristenan ya. Itu kedua. Ketiga ya, mereka menganggap bahwasanya otoritas mereka berdasarkan mereka bukan daripada kitab suci itu sendiri, karena mereka merasa mereka adalah wakil Tuhan dan mereka bisa menyucikan orang lain. Nah, dari situ kalau personal siapa Bunda Teresa, saya juga kagum. Paps yang sekarang yang meninggal, saya juga bisa menghargainya sebagai paps. Tapi otoritas dari kepausan itu sendiri sudah banyak memanipulasi dan spekulasi di dalam sejarah historis kekristenan, perjalanan orang Yahudi. Mereka banyak lama menutupi itu sampai terjadi reformasi kekristenan itu. Berapa banyak yang dibunuh, berapa banyak yang mereka mati. Jadi untuk saya bukan personnya, tapi global dari Katolik itu, memang Katolik itu untuk manajemennya, ekonominya, disiplinnya mereka kuat. Kenapa? Karena pada masa lalu siapa tidak mengikut mereka, mereka akan dibunuh, dibakar atau dibunuh. Nah, sehingga peraturan yang ketat ini mereka turuti hingga sekarang, kedisiplinan itu mereka ikuti hingga sekarang. Bu Dora, stop. Rasanya Bu Dora salah cerita sejarahnya, nggak seperti itu. Ya, saya kasih pendapat dulu ya Pak Paul. Ya, tetapi nggak begitu Bu, datanya nggak begitu. Itu kalau sudah begitu nanti Ibu akan membuat marah orang-orang Katolik yang mendengarkan kita lagi berduka. Jadi saya nggak boleh diterusin Bu, udah stop. Silakan Jenderal Ratko. Jangan ya, kita sedang bersimpati untuk Paus, bukan mencaci maki Katolik ya, jadi nggak ada hubungannya. Jadi makanya harus fokus. Silakan Jenderal Ratko. Shalom Pak Paul, shalom semuanya.